Inilah dia Taman Merdeka Binjai, Binjai kotaku, tempat kelahiranku. Sehingga bertepatan di depan kantor pemerintahan Kota Binjai yang sangat asri dan terkenal dengan daerah yang penuh dengan keindahan, kebersihan, dan kota yang dikatakan sebagai kota yang agamais atau yang selalu disebut dengan bermasyarakat, tempat orang berolahraga, ya, segala macam olahraga, dan banyak bibit-bibit atlet-atlet yang sudah berhasil dari Kota Binjai ini. Inilah tempat latihannya, ya. Nanti sama-sama kita menjaga lingkungan kita supaya senantiasa Binjai selalu bersih, indah, dan selalu dengan budayanya, dengan agamanya yang saling rukun sesama umat beragama. Mudah-mudahan ini dapat kita jaga dengan baik. Dan kita lihat di sini ada yaitu Ato Arjun sedang melakukan konten di lapangan Merdeka ini. Maka sama-sama kita lihat di sini. Mudah-mudahan kontennya ini berhasil dan sama-sama bisa kita lihat itu melalui YouTube, yaitu Ato Arjun. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Kota Merdeka Binjai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tidak berkata IPA ya. Kami ini ada peranan 2 orang. Maklum sahabat kami yang satu, kucingnya lagi mau lahir. Jadi dia tidak bisa meninggalkan kucingnya yang akan lahir. Nah udahlah. Sekarang kami ingin menghibur netizen sekalian di sore hari ini berdua. Nah, kebetulan kita berada di lapangan Merdeka. Ya, mereka menyebutnya Taman Merdeka Binjai. Betul. Taman Merdeka Binjai ini tempat di mana baik dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua berkeliling di sini untuk berolahraga. Karena hari ini cerita kita adalah cerita olahraga. Iya. Dan kostum kita ya, kostum olahraga. Ini akhirnya apa nih? Tapi lebih apa lagi Ustaz, lebih seragam lagi, coba dibalikkan kopinya. Oh gini? Gini? Itu dia nampak. Ini baru orang olahraga. Olahraga. Nanti hilang Ustaz ya? Tidak lah ya, untuk sementara olahraga. Anggap aja orangnya bertugas. Iya. Jadi di sini sebab ini di gedung di lapangan Merdeka kan istilahnya kita olahraga lah ini. Jadi tema kami hari ini yang membicarakan masalah olahraga. Betul. Nah, jadi Ato mau bertanya sama Ustadz sekarang ini. Kan Ato dulu pernah main karate. Main karate namanya MKC. MKC. Itu apa itu? Oh iya betul. Ya kebetulan kita mengerti karate. Iya. MKC itu adalah Medan Karate Club. Iya. Medan Karate Club itu satu wadah di bawah Forki. Forki itu Federasi Olahraga Karate Indonesia. Jadi ada nama MKC. Waktu itu atau MKC. Iya. Nah, sebagai informasi buat kita semua, ya terutama insan-insan bela diri, terutama sekali insan karate, bahwasanya MKC sekarang sudah nggak ada. Nah, karena tahun 2005, kebetulan Ustadz termasuk di dalamnya, Ustadz termasuk pendiri dari Institut Karate-Do Nasional atau IKANAS. Hadir pada pertamanya. Dan pada saat itu, Ustadz bersama kawan-kawan yang lain gabung dengan MKC. Dan MKC berubah nama menjadi IKANAS. Berarti dia bukan hilang. Bukan, berganti nama. Dan pada hakikatnya sebenarnya Ustadz sendiri adalah MKC. Berarti kita sama kawan. Gitu. Kalau hormatnya gimana? Jadi kan Ustadz, begitulah semangatnya waktu itu masa itu Ato ingin belajar.
Sementara atau tidak punya transportasi. Itu betul ulangi. Ulangi. Transportasi. Ya, udah, tidak paham. mempunyai itulah. Iya. Malum lah di waktu saat ratu remaja itu memang keadaan susah kali. Tapi macamnya sampai sekarang kok. Sampai sekarang rupanya. Mungkin macam 7 keturunan. Enggak lah, jangan. Gini tuh, Ato sebenarnya senang. Iya. Dari keturunan kedua sampai 7 keturunan. Ato sebenarnya orang senang. Iya. Sejarah ada tuh, tapi sayangnya Ato ini keturunan ke-8. Jadi untuk merasakan yang ke-8 itu sampai kapan Ya, itu? itulah, enggak lah. Tapi kita harus syukur. Iya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Boleh kita cerita berolahraga, tapi kita termasuk orang-orang yang harus tahu bersyukur. Iya. Karena apabila kita bersyukur, Dok, maka Allah akan tambah semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Iya, betul kesehatan ini sekali. juga harus disyukuri. Iya, betul, Nah, betul. cerita tentang tadi, Ato bilang kan Ato pernah karate. Iya. Kira-kira apa yang Ato ketahui lah? Iya. Ingin 5 gerakan atau 5 nama saja tuh? Tadi kan gini tuh, apa Ustaz? Waktu kami ingin melatihan latihan, Ato kan tidak mempunyai kendaraan. Iya, betul, Jadi nggak ada Ato ini transportasi. menumpang kepada sahabat, kawan-kawan tadi yang sama pemain juga. Iya. Jadi sementara waktu itu sepedanya itu sepeda apa namanya itu? Sepeda duda lah katanya, Sepeda yang palang. pakai palang itu. Iya. Jadi yang dia kemudian sementara dia memang udah bawa kawan pula di belakang. Iya. Jadi Ato masih siapa lah mau menumpang ini? Iya. Menumpang lah. Bayangkan Ustaz, dari Jalan Medan area Selatan di Oh, dari Medan Medan itu, ya, dari Medan area Medan Selatan. ke Pabrik sampai ke Putrijo. Jalan, naik sepeda palang tadi. Boncengan. Bonceng 3. Oh. Ato duduk di palang itu, bayangkanlah. Saking kepinginnya Angin yang ingin olahraga. Iya. Tapi memang nampak tuh dari badan Ato dengan usia Ato yang sudah lumayan lanjut, tapi Ato masih bisa tegar, nampak tegar. Tidak seperti layak. Mungkin kawan-kawan Ato udah sebaya Ato udah pada koin. udah pada selesai. Maksudnya sudah habis kontraknya selesai dengan tugas Allah. dia, iya, Sudah betul, selesai betul. tugasnya, sudah selesai kontraknya dengan Allah SWT. Iya. Ibarat sepeda motor sudah ditarik dari apa? Peredaran. Peredaran. Ini tuh. Tunggu dulu Ustaz. Masih ada? Ada lagi Ustaz. Apa tuh? Jadi begitu semangatnya lah tuh ingin ikut ke kawan tadi. Bayarlah bonceng 3 Iya. lah. Tapi akhirnya di separuh perjalanan roda lingkarnya roda lingkarnya bengkok. Astagfirullah. Macam angka 8 dua muka belakang ya Allah. Ya bayangkan tuh itulah. keretanya 1 yang naik 3. Bukan kereta, sepeda. Ya, sepedanya aja 1 yang naik 3. Kalau orang Malaysia bilang apa? Bicycle ya. Bicycle gitulah dia. Begitu sampai separuh perjalanan jadi rodanya Allah. Tapi bukan itu yang dihitung tuh. Iya, betul. Yang dihitung adalah semangat Ato untuk mencapai satu tempat di mana tempat itu untuk berolahraga. Iya. Sama seperti kita lihat orang-orang yang ada sekitarnya, ada yang lari, ada yang main poli, Macam lah olahraga yang ada yang badminton, ada yang daerah sana ada kita lihat juga karate, ada pencak silat. Semuanya itu kepingin berolahraga, kepingin sehat. Kenapa? Mensano in corpore sano. Artinya kembali kau Ustaz. di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga gitu. Jadi kalau mau jiwa kita sehat, kalau mau jiwa kita bagus, maka berolahragalah kita sehat. Dan bukan hanya itu tuh. Cerita sehat ini sebenarnya ini adalah anjuran. Iya. Karena kita disuruh menjaga sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Iya. Kalau tak sehat gimana kita mau bikin kan konten gini. tak bisa kita Kenapa lagi. kita nggak bersyukur ya tuh ya? Bayangkan aja ya. Misalnya kita nggak sehat, Iya. atau pernah lihat orang yang dioksigen. Betul. Berapa mahal oksigen yang harus mereka beli satu hari? 1 juta paling murah. Iya, paling murah. Belum lagi oksigen itu ada jenis-jenisnya juga. Ada yang hanya sekedar tabung kecil, tabung besar dan sebagainya. Dan semua itu harus dibayar. Bayangkan, ya netizen sekalian, Allah ngasih kita udara, Allah ngasih kita untuk bernapas. Seharusnya kita bersyukur dan itu harus kita jaga. Pertama apa yang harus kita jaga? Alam kita jaga. Kemudian yang kedua yang kita jaga adalah kesehatan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau sudah sakit, alangkah mahalnya oksigen itu. Alangkah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk hanya mendapatkan oksigen. Sementara kita gratis Ya, gratis dari Allah. Tanpa dibayar. Iya. Jadi kita sebanyak-banyak. Iya. Balik lagi tuh ada yang atau ini suka nanggung-nanggung. Apa itu? Benci awak lihatnya. Iya. Tadi Ato kan Ustaz tanya, waktu Ato karate apa aja yang Ato ketahui? Yang pengalaman. Tangga apalah nama-namanya? Iya, betul. Enggak, kalau Ato nggak ingat kita bantu. Iya, memang pengalaman di waktu karate itu memang
Atau hanya sebatas sampai panin apa sabu hijaunya. Oh, sabu hijau. Cuman waktu sabu hijau tuh pernah mengalami sekali orang luar negeri datang ke situ. Di pagi hari itu kita berjalan pagi itu namanya. Sampai dari Putri Hijau itu ke Padang Bulan. Bayang kalau jalan kaki sepanjang jalan itu Untuk ya. apa nih dalam rangka apa? Dalam rangka untuk itu tadi Latihan untuk apa latihan tadi? yang kenaikan sabu. Oh, kenaikan sabu. Oh. Atau tahu nama itu? Apa namanya itu? Itu Udah namanya lupa. Gasuku. Jadi Gasuku tuh. iya menuju ke tempat satu Iya, iya, gedung iya, tadi iya, iya. berjalan lah. Udah berjalan ke sana rupanya itulah ada orang luar negeri, orang Inggris lah itu. Iya, iya, iya. Tendangannya runcing gitu. Jadi aku ingin lah belajar seperti itu. Sementara itu baru sabu hijau kan ingin baca. Begitu ada tenang atau terentang. Kepala Tapi tuh ini bendolnya. tuh, Iya iya. Jangankan aku ya, Iya. Ustadz pribadi aja. Maaf ya netizen sekalian, cuma hanya sekarang menyampaikan Ustadz ini dan 4 karate di Inkanas. Tapi pengalaman yang jelek di karate juga ada. Pernah kan kita pernah juga ceritakan ya kan. Iya. Kita rasa kita hebat, bawa. Ternyata tiba-tiba dipam. Bisa tiba-tiba kita itu tidak tahu apa-apa dikarenakan bang kelelahan, keletihan. Makanya untuk berolahraga netizen sekalian kita sampaikan di sini bahwasanya untuk berolahraga pun tidak boleh overtraining. Nah, apa itu overtraining? Kalau overdosis lagi. Iya, overdosis kalau untuk obat overdosis. Tapi kalau untuk olahraga Iya. namanya overtraining. Overtraining. Olahraga berlebihan. Jadi sebagai masukan buat kita netizen, kita boleh cerita lucu, boleh cerita lawak. Perlu saya sampaikan di sini, bahwasanya berolahraga itu diawali dia ada step-stepnya. Pertama namanya stretching, Dok. Oh, stretching itu? Stretching itu awal dari awal pemanasan, olahraga. pemanasannya? Tidak, beda. Bukan. Iya. Stretching itu namanya peregangan otot. Jadi kita regangkan otot kita dulu. Dan merenggangkan otot itu dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Sebagai contoh misalnya gini, kepala dulu. Kepala, selesai sampai ke bawah, sampai kaki dan sebagainya, selesai. Setelah selesai kita merenggangkan otot atau stretching tadi, baru kita warming up. Warming up itu masih tetap berada di tempat, tapi dia tidak lagi diam. Kalau tadi stretching Udah tadi agak harus bergerak statis. lah dia nih, ada agak Contoh, bergerak. Iya. kalaupun kepala juga 1, 2, kalau ke kanan tuh 1, 2, atau 1, 2, sorry. Baru namanya warming up, pemanasan. Baru masuk ke trainingnya tuh. Training itu apa? Training Bagian apa itu lagi? olahraga. Iya. Misalkan dia olahraga karate, misalnya memukul, itu kalau olahraga karate, misalnya silat seninya. Kalau Muay Thai, kalau tinju, nah jadi Macam bunga-bunganya lah. ya masing-masing olahraga Iya, beda iya. namanya. Oh. Kalau di karate namanya kata. Oh iya. Atau pernah tahu ya kata Ya, satu. kata Satu dua. yang sodang, kata Ya. dua yang lindang, yang sandang, Terus kata yang nyondang, tiga. kata yang godang. Kemudian ada namanya teki sodang, ada namanya basadai. Itu untuk karate. Oh. Tapi kalau untuk pencak silat berbeda perguruan, berbeda lagi. Oh. Kalau di Tapak Suci Kota Binjai ada namanya jurus dasar 1, jurus dasar 2, jurus dasar 3, ada namanya sapu jagat, ada milenium. Jadi itu olahraga ini luas. Begitu juga olahraga-olahraga lainnya. Nah, yang cukup kita banggakan untuk Kota Binjai ini, Kota Binjai tahun ini menghasilkan medali emas. Ya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Kota Binjai. Selamat Kota Binjai. Terima kasih untuk Iya, iya. KONI Kota Binjai yang telah mengharumkan nama Kota Binjai. Bahkan tanpa kita ketahui bahwasanya Binjai ini olahraganya sudah sampai ke mancanegara. Oh, Tapi dia sifatnya event. Iya. Karate udah banyak yang juara Asia. Karate sudah banyak yang juara nasional bahkan internasional. Tapi nggak kita ketahui. Oke tuh, apalagi yang aku ingat tentang olahraga? Atau pengalaman atau di bulu tangkis? Tolong sampaikan. Atau Oh ini kan iya, atlet. ya dulu. Iya. Atau dulu, Atau sebagai pemain bulu tangkis pernah Iya. menjuarai Kota Madya Binjai. Oh. Juara 1 Wali Kota Cup. Wali Kota Cup. Ingat masih tahun waktu itu Wali Kota? 1995. Masih ingat wali kotanya? Wah, itu nggak Bukan Abadi Baru. Bukan. Sebelum lagi. Supomo mungkin lah ya. Pak Mungkin Supomo lah, ya. tahun 90-an lah itu. Tahun masih nggak enak ya? Jadi ketika waktu aku sedang tanding, Iya. atau pernah pecah rekor di lapangan. Wih, Kenapa apa? pecah rekornya? Hmm. Karena atau membinasa, bukan sengaja ini ya, bukan disengaja. iya. Kemudian atau berlawan dengan dia. Sementara waktu dia bola diangkat atau semes.
kenalah wajahnya, maka Allah. jatuhlah ke lapangan. Jadi Ah, diteruskan nggak? Hah? Diteruskan nggak? Akhirnya Ato menjadi juara. Iya. Itu berarti dikira udah kalah total. Diskualifikasi. Ya, iya. Tapi tuh beda olahraga, beda. Kalau Iya. di karate, Hmm. mencederai orang dengan sengaja ataupun tidak sengaja itu terdapat hukuman di Oh, dalamnya. kesalahan bagi Iya, kita. ada kesalahan pertama, ada kesalahan kedua, ada kesalahan ketiga, ada kesalahan keempat. Kalau sudah sampai kesalahan keempat, maka dia dikeluarkan, didiskualifikasi. Oh. Justru lawan yang dia kenakan itu, yang menjadi korban tadi, Jadi justru menang. Tapi di situ ada penilaian yang sama juri, bahwasanya itu bisa atau tidak. Itu untuk karate. Oh, itu untuk Atau karate. boleh tanya sama kita, Nah, karena kalau kita untuk insya Allah silat, kita- nah, pencak kalau silat untuk beda silat, lagi. nah, silat Pencak silat itu tidak boleh mengenai wajah sama sekali. Oh iya. Iya. Dia harus kontrol. Iya, kontrol. Ah. Awas salah sebut. Oh iya, iya, iya. Apa kontrol? Kontrol, iya, Jadi iya. kalau di silat, kalau untuk pukulan itu poinnya 1. Iya. Kalau untuk tendangan itu poinnya 2. Tapi kalau untuk bantingan 3. Akan tetapi kalau misalnya ada pukulan diawali dengan tangkisan, dibalas dengan pukulan, maka dia bernilai 1 tambah 1 jadi 2. Oh, didapat. Iya, tapi kalau ada tangkisan Ah. dibalas dengan kaki, maka itu dia bernilai 1 tambah 2, berarti nilainya 3. Oh. Tapi kalau ada tangkisan dibalasnya dengan 1 bentuk bantingan, maka 1 tambah 3 nilainya 4. Jadi memang olahraga ini netizen sekalian, sportivitasnya amat baik sekali, amat luar biasa, dan kita memang cukup salut bagi orang-orang yang mengatur tentang perwasitan di olahraga ini, bahwasanya olahraga itu sudah dikemas sedemikian rupa sehingga diupayakan tidak ada atlet yang menjadi korban pada posisi itu. Tidak ada Ah, yang iya, tidak ada iya. dia nak tirikan lah. Mana yang benar dialah Benar, yang benar-benar, yang menang-menang. Iya, betul. Atau cuma 2 olahraga ya? Iya, karate, Karate, bulu tangkis. bulu tangkis, Ayo olahraga di rumah lah itu. lain. Tidak masuk masak. Iya, Iya, masak. olahraga Orang juga. rumah keluar, Oh, kita iya. yang masak di rumah, kan Iya, olahraga juga. olahraga, betul Itu. tuh. Atuh ini pintar kali ya kan. Jadi gini tuh, Ah, iya. coba mau lihat tuh tangan Atuh lah, kiri Atuh. Coba lihat tuh. Ah. Benar apa enggak? Coba pukul 1 kali. Oh, lagi tuh. Lagi tuh. Masih bisa itu. Masih bisa masih sih. ya. Waktu, Udah kan, waktu Atuh. ada orang yang atuh tangkis begini, kok bisa malah tambah terkilir dia kan? Iya, iya. Berarti masih adil, Mu, Masih Atuh. ada. Tapi udah tuh uang kan semua itu. Udah. Oh, enggak ada ya? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Memang enggak ada kan? Enggak boleh. Nanti kalau kita nanti dipaksa buka Iya. sen. Tapi gini juga tuh, Ah. hal-hal yang kayak gitu sebenarnya di olahraga nggak ada. Iya. Karena apa? Olahraga itu murni olahraga, tidak ada unsur sirik di dalamnya. iya, Makanya pernah gini betul, ditanya, betul, betul. panggil orang, Ustaz bisa pencak silat? Insya Allah, alhamdulillah. Ustaz bisa karate? Bisa, insya Allah, alhamdulillah. Coba Ustaz, ajarilah yang lain-lain itu. Oh, bilang maaf, saya nggak mengerti hal demikian. Semua olahraga yang Ustaz lakukan, baik itu pencak silat, baik itu karate, sekarang Ustaz juga di Muay Thai, semuanya itu murni olahraga, tidak ada unsur-unsur sirik di dalamnya. Nah, karena apa? Karena kita nggak boleh tuh, ingat, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah suatu bentuk kesalahan yang amat luar biasa, yang amat sangat tidak diampuni Allah. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka hati-hati, berolahraga juga bisa sirik. Iya. Yang ingin menjatuhkan lawan tadi dengan cara halus lah dia. Iya. Itu nggak boleh. ya Nggak kan? boleh. Karena secara kasar saja masih ada peraturannya, apalagi secara halus. Masa iya, masih begini aja dia buka, tiba-tiba di sana gelepar-gelepar. Kan nggak cocok. Tanpa sentuhan tiba-tiba jatuh lawan tadi. Ibaratnya main bulu tangkis satu, maaf gini, atau masih nyemis gini, kok bola udah sampai sana? Wah. Masih di atas. Kan itu ada hal-hal lain. Karena apa? Setan itu adalah musuh kita yang nyata. Dia berupaya supaya dia dapat kawan di sana. Caranya mana? Dengan cara olahraga dia juga bisa. Bisa masuk dia. Bisa Bisa masuk dia masuk. semua lini, Iya. semua sisi dia masuk supaya apa? Supaya kita sesat. La zulmun azim, benar-benar sesat. Kalau sudah sesat nggak ada maaf tuh. Ya kan? Mana ada Iya. maaf? Betul-betul. Makanya kita cerita-cerita olahraga, walaupun kita cerita tentang olahraga, tapi intinya ujung-ujungnya adalah bahwasanya olahraga itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
ya para netizen sekalian, Rasulullah SAW amat sangat suka berolahraga. Rasul suka lari-lari kecil, tapi ada beberapa olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama berkuda. Olahraga olahraga itu juga. Berkuda. Iya, Bukan kudanya. Termasuk olahraga kuda juga. Berkuda. Oh, berkuda. Iya, atau lama-lama kayak kuda. Jadi berkuda termasuk olahraga yang dianjurkan Rasul. Kemudian berenang. Itu lain dengan main kuda-kudaan. Lain. Kuda kepang lain lagi. Oh, lain. Nanti Iya, ada iya. kuda kepang. Deh. Kemudian yang kedua berenang. Nah, berenang kan ada gayanya tuh. Tuh. Iya, gaya Tuh. bebas. Enggak, Ustaz Gaya- tahu gaya tuh. Ustaz tahu gaya tuh berenang. Atau gaya batu. Jatuh no. Iya betul. Karena Iya. pernah dulu banjir, begitu mau berenang, Iya. kita orang rumah kita tenggelamkan gini. Malah Kak Inong yang nolong kan malu. Iya. Gimana lah kejantan Padahal Natu yang ngajari dia itu. Alah, gaya kalian tuh. Malah dia Kayak- pula yang pandai. kayak gitu. berenang ya. Nah. Kemudian yang ketiga, di situ dikatakan gulat. Ini gulat. Tapi bukan gulat maksudnya bela diri. Rasulullah SAW amat menyukai orang yang berlatih bela diri. Dan yang terakhir termasuk memanah. Itu olahraga juga. Iya, tapi Ato panahnya salah. Ato waktu itu panah asmara. Itulah begitu atau Sok, panah kena. ke depan. Sok. Kayak dua ngatur lah. Orang Ato panahnya salah ya. Itulah dari panah intinya, asmara, iya, jadi iya. intinya tuh apapun kegiatan olahraga yang kita lakukan semua intinya untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Dan ada yang Ato tidak tahu. Apa itu? Sholat itu adalah olahraga badan. Ar-riyadhah al-badaniyah. Sholat itu riyadhah. Allahu Akbar, bergerak kita. Allahu Akbar, bergerak kita. Sudah sujud, ruku, duduk antara dua sujud, kembali berdiri, itu namanya riyadhah badaniyah. Makanya yakinkanlah bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat, pada hakikatnya dia juga akan sehat karena dia terus berolahraga. Minimal dia 17 kali bergerak. Minimal, apalagi Kalau mau yang tambah. wajib aja. Iya, Kalau tambah sunat-sunat. pintar kali ya. Macam sholat, Yes. apa itu Apa aja? namanya? Ayo. Tahajud. Iya, sholat duha, Duha. sholat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib. Wah. Banyak kali sholat-sholat yang Itu bisa. olahraga yang sempurna kali. Iya. Sholat ini lengkap itu gerak-gerakan sampai selesai. Oke, kira-kira tuh apa intisari yang bisa aku ambil pada kesempatan kita kali ini tentang olahraga? Jadi kesempatan yang kami ambil di sore hari ini, kami berolahraga itu tujuannya untuk sehat. Sehat, Yang betul. kedua dari olahraga itu, ya jangan kita lupakan apa yang kewajiban kita. Betul. Kalau ingin kita berolahraga, Ah. umpamanya masuk di waktu asar, ya sholat kita Sholat dulu, dulu. baru laksanakan olahraga. Mau lanjut lagi Mau lanjut lagi silakan. Masuk di waktu maghrib dulu, lanjutkan lagi. Kalau ada olahraga tapi malam kurang baik. Walaupun Iya. dibolehkan tapi kurang baik. Tapi ada sebagian orang yang mengambil Iya, malam. ada. Ya, terus Jadi, Habis? habislah sampai di sini aja lah Sampai di dulu, sini ya kan. dulu. Jadi begini, kalau kami terus borong semua habis bahan kami tak ada lagi. iya, kalau bahan terus ada, tapi kasihan sama orang yang lagi ngurus kucing. Iya. Nanti dia dengar ini, ya kalau tahu aku gini enak kan aku tinggalkan kucingku kan. Tapi ya nggak apa-apa. Kita berbaik sangka saja bahwasanya Abi hari ini memang telah mendelegasikan kepada kita berdua bahwasanya lanjutkan aja karena ada kepentingan Abi yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.